Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 19 Manajemen 2. Kami yang beranggotakan saya sendiri Nur Aryani Sulistiawati Dewi, yang kedua teman saya Siti Sriwayuni, yang ketiga itu Bagas Adi Saputro Wibowo, yang keempat Niko Sapalas, dan yang terakhir Ahmad Triantoro. Di sini kami akan menjelaskan bab 14 pada mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu mengenai hubungan industrial dan manajemen SDM internasional. Manajemen SDM termasuk kegiatan merekrut dan memilih non-manager dan manajer, menyediakan pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja, dan memberikan santunan dan manfaat. Manajer SDM internasional harus berurusan dengan perbedaan budaya, tingkat pembangunan ekonomi, dan sistem hukum antara negara-negara di mana sebuah perusahaan beroperasi. Perbedaan ini mungkin memaksa untuk menyesuaikan, menyewa, penembak, pelatihan, dan program-program kompensasi di negara-negara dengan dasar. Topik yang pertama yaitu pengertian kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Masalah kepegawaian yang dihadapi manajer SDM internasional dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas. Salah satu dari kategori ini adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Kategori yang lain adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan non-manajerial seperti pekerja kerah biru, produksi, dan staf kantor kerah putih. Karyawan manajerial, isu-isu strategis, dan pembangunan adalah dasar penting. Untuk pekerja non-manajerial, perbedaan budaya, politik, dan hukum kondisi antara negara-negara mungkin lebih penting. Untuk dapat beroperasi dengan berhasil, sebuah perusahaan global membutuhkan tim manajer yang secara kolektif memiliki keahlian dan pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lini produk perusahaan. Yang kedua, keterampilan fungsional. Yang ketiga, pasar masing-masing negara di mana perusahaan melakukan bisnis. Yang keempat, yaitu perusahaan strategi global. Topik yang kedua yaitu sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Sejauh mana perusahaan melakukan internasionalisasi dan tingkat sentralisasi atau desentralisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh filosofi kewarganegaraan untuk manajer internasional. Parent Country National atau PCNS adalah penduduk asal negara dalam bisnis internasional. Penggunaan PCNS MNC asing yang beroperasi memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan. Karena PCNS biasanya berbagi budaya umum dan latar belakang pendidikan dengan staf kantor pusat perusahaan. Mereka memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat perusahaan. Host Country National atau HCNS adalah penduduk negara tuan rumah. HCNS biasanya digunakan oleh bisnis internasional untuk mengisi pekerjaan tingkat menengah dan tingkat rendah, tetapi mereka juga sering muncul dalam posisi manajerial dan profesional. Sebuah perusahaan internasional dapat menyewa Third Country National atau TCNS yang bukan warga negara dalam negeri atau negara tuan rumah. Seperti PCNS, TCNS paling mungkin untuk digunakan dalam posisi tingkat tinggi dan atau teknis. TCNS dan PCNS secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat atau orang-orang yang bekerja dan tinggal di negara-negara selain asal mereka. Perusahaan internasional mengembangkan strategi yang sistematis untuk memilih antara HCNS, PCNS, dan TCNS untuk berbagai jabatan. Beberapa perusahaan bergantung pada model kepegawaian etnosentris, di mana mereka terutama menggunakan PCNS untuk posisi asing staf tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kantor perspektif harus diutamakan daripada perspektif lokal dan asing yang PCNS akan paling efektif dalam mewakili pandangan dari kantor dalam operasi asing. Bisnis internasional sendiri merekrut manajer yang berpengalaman melalui berbagai saluran. Sumber umum merekrut dalam perusahaan sendiri di antara karyawan yang sudah bekerja untuk perusahaan di negara tuan rumah atau orang-orang yang meskipun
saat ini bekerja dalam negeri, mungkin disiapkan untuk penugasan internasional di negara tuan rumah. Multinasional besar untuk mempekerjakan lulusan perguruan tinggi baru untuk tugas asing langsung. Beberapa perusahaan namun akan memperkerjakan lulusan baru yang mereka akhirnya berniat untuk kirim ke luar negeri, dan dalam jangka pendek memberikan lulusan tugas-tugas domestik, terutama menarik adalah lulusan dengan keterampilan bahasa asing, pengalaman perjalanan internasional, dan jurusan bisnis internasional atau bidang terkait. Setelah kumpulan calon manajer yang telah diidentifikasi, manajer SDM harus memutuskan mana orang dari kumpulan yang adalah yang terbaik, yang memenuhi syarat untuk tugas. Para kandidat yang paling menjanjikan berbagai karakteristik sebagai berikut. Kompetensi manajerial atau keterampilan teknis dan kepemimpinan pengetahuan tentang budaya, yang tepat pelatihan atau pendidikan formal, pengetahuan tentang pasar host dan budaya dan bahasa, dan beberapa beradaptasi dengan situasi baru atau kemampuan untuk menangani secara kebersamaan dengan menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru dan lingkungan kerja. Menyesuaikan untuk bekerja dengan HCNS dan menyesuaikan diri dengan budaya nasional baru. Topik yang ketiga yaitu penilaian kinerja dan kompensasi. Penilaian kinerja atau performance appraisal atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas memahami tujuan untuk beroperasi luar negeri. Anak perusahaan sukses di pasar luar negeri matang dan stabil akan memiliki tujuan yang berbeda daripada sebuah operasi startup ditumbuh tetapi pasar tidak stabil. Sebenarnya dalam menilai kinerja manajer, perusahaan dapat mempertimbangkan penjualan, margin keuntungan, pertumbuhan pangsa pasar, atau tindakan lainnya atau indikator yang dianggap penting. Bisnis internasional yang merasa perlu untuk memberikan manajer ini dengan differential kompensasi atau compensation untuk menembus perbedaan dramatis dalam uang penilaian, standar hidup, norma-norma gaya hidup, dan seterusnya. Ketika manajer pada tugas-tugas jangka pendek di luar negeri, gaji negara asal mereka biasanya tetap tidak berubah. Jika tugas asing terbatas atau jangka panjang, kompensasi secara rutin disesuaikan untuk memungkinkan para manajer untuk menjaga rumah negara mereka standar hidup. Topik yang keempat yaitu hubungan tenaga kerja. Lebih dari setengah dunia tenaga kerja di luar Amerika Serikat memiliki pekerja. Di Eropa, buruh jauh lebih penting daripada Amerika Serikat. Buruh di banyak negara Eropa diselaraskan dengan partai politik dan nasib pasang surut dan aliran sebagai fungsi partai mereka saat ini kontrol pemerintah. Sebagian besar Eropa, sementara penghentian kerja sering digunakan oleh serikat pekerja atau labor unions dalam upaya untuk dukungan untuk tuntutan mereka. Tawar-menawar kolektif adalah proses yang digunakan untuk membuat perjanjian antara manajemen dan serikat pekerja. Seperti telah disebutkan, kolektif tawar-menawar di Amerika Serikat sangat diatur. Selain lewat undang-undang yang mengatur proses, namun pemerintah memainkan peran yang relatif pasif dalam membangun perjanjian-perjanjian ketenagakerjaan. Perwakilan serikat pekerja dan manajemen bertemu dan menegosiasikan kontrak-kontrak yang mengatur hubungan kerja kolektif mereka sampai kontrak berakhir ketika baru dinegosiasikan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.